Guys, gue mau lihat itu tuh biogasnya nih. Gasnya nih sini, kita lihat tuh nih. Mana kita lihat ya. Oh itu dulu. Oh iya 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 iya. Ih, keluar gasnya beneran. Wih. Wow, masya Allah. Wow, keren banget ya. Keren guys. Jadi itu tuh bisa bertahan satu hari itu 2 sampai 3 jam, 2 kompor. Bismillahirrahmanirrahim guys. Pertama kali kita akan masak dari hasil biogas. Bersama dari Rumah Energi. Ya Allah, Wah keren. lucu banget ini kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Harapannya kalau banyak viewer Kang Irfan, mereka akan terpacu, terinfluence. Jadi terima kasih udah disupport juga untuk bersedia memperkenalkan biogas. Sama-sama. Hai, assalamualaikum guys. Hari ini kita lanjut lagi project biogas. Kurang lebih udah 1 minggu nih. Kita rutin isi reaktor ini dengan kotoran sapi. Dan di episode kali ini, kita bakal buktikan apakah semua kotoran yang kita kumpulin setiap hari akhirnya bisa jadi gas buat masak. Langsung saja yuk, let's go! Oke, hai, assalamualaikum guys. Nih di sini ada Bu Yulia sama Kang Aris. Kang Aris Ya. yang pelaku gas ini biogas guys. Jadi sempat beberapa hari ke belakang itu ada bau Kang Aris. Jadi kayak bau bangke kayak gitulah. Bukan bau kotoran. Jadi mungkin ada apa penjelasannya kenapa bisa bau kayak gitu. Oh iya, untuk bau pasti ada ya, karena memang ini kan baru. Coba kita lihat ya, Kang Karena Aris ini kan ya. baru proses pengisian. Jadi artinya kenapa ada aroma bau, karena memang ini sifatnya dari kotoran kan ya, Iya. pasti ada bau. Hanya saja memang untuk biogas, nanti untuk kedepannya itu baunya akan berkurang sekitar 80-90%. Nah, dari oke. bau kotoran hewan. Nah, kalau untuk yang awal-awal, karena awal-awal itu kan targetnya bukan produksi gas sebenarnya, Betul. tapi targetnya itu penuh di reaktor biogas. Supaya apa? Supaya ketika penuh itu proses fermentasi bisa berjalan. Karena kan ini istilahnya anaerob ya, hampa udara. Jadi kalau misalkan belum penuh, dia tidak akan produksi gasnya. Nah, dia tidak akan produksi. Jadi dia nunggu penuh dulu. Artinya apa? Ketika dia penuh, otomatis si kotoran yang masih segar itu dia keluar dulu. Nah, kebuang dulu. Jadi belum proses fermentasi, artinya belum matang. Ya. Belum matang 100% lah istilahnya, baru misalkan ya sekitar setengah, mungkin 50% kurang lah dia keluar. Jadi dia memenuhi si bak ini, artinya jadi apa? Jadi misalkan ketika ada aroma yang yang kurang sedap, dia pasti berasal dari sini, karena memang proses fermentasinya belum itu, karena nunggu penuh. Nah, itu biasanya ketika proses fermentasi berjalan sempurna, dia yang keluar itu akan berkurang sekitar 80%-an baunya itu. Nah, kalau sekarang kan masih beraroma, istilah aroma di kandang kotoran, karena yang belum fermentasi. Cirinya apa? Cirinya satu berbau, yang kedua itu air atau limbahnya itu masih hijau, kayak kotoran segar itu. Tapi kalau misalkan dia sudah proses fermentasinya sempurna, limbahnya itu dia itu berbentuknya kehitaman, hijau kehitaman. Nah, itu bentuknya, terus tidak ada gelembung-gelembung dia. Nah, dia proses fermentasinya sempurna, artinya sekitar 80-90% si gas metannya sudah, atau si amoniaknya itu sudah hilang, udah tersaring kejebak jadi biogas di dalam reaktor. Nah, itu. Tapi untuk kedepannya tuh pasti ada bau yang keluar seperti itu lagi Pak Aris. Ya, paling ada sesekali. Untuk pemaksimalannya berapa lama biasanya Pak Aris? Biasanya itu jarak 1 bulanan biasanya. Oh, 1 bulan. Dan nanti ampas biogas yang keluar itu sudah tidak berbau. Yang udah masuk Itu udah berbau. nggak Kalau bau. sekarang pasti masih berbau kalau sekarang. Karena kan ini kita pemenuhannya bukan produksi gas atau metannya, tapi pemenuhan reaktor biogasnya supaya produksi gasnya itu. Berarti ini sekarang udah nyala nih gas kita Pak Aris? Iya, alhamdulillah nyala. Oke. Di luar prediksi biasanya kan 3 sampai 4 minggu baru bisa
produksi gasnya. Nah sekarang yang di sini kebetulan itu kurang lebih 1 minggu sudah bisa produksi gasnya. Yuk, ini pipa gas utama. Ini kan posisinya tutup ya. Nah tutup artinya si gas nggak bisa bakalan keluar. Ini posisinya kebuka. Nah Harus ini dipulin berarti itu. harus dipul aja. Itu Aja. posisi Nah, kebuka? Ini tutup, ini buka. Oke. Gitu. Nah ini ada namanya kotak water drain. Nah ini buat pembuangan uap. buang uap atau air. Nah di sini biasanya agak bau. Nah kalau misalnya kita buka, ini kan ada suara lumayan. Nah, ini gede. Kayak suara gas. Iya gas, emang gas ini. Oh. Gas. Jadi ini dibukanya 1 minggu sekali. Oh gitu. Biar airnya keluar. Ini agak berbau kan ya? Agak-agak. Agak bau. Ada kan? Iya kecil. Jadi kalau misalkan tidak pernah dibuka sama sekali, dia akan menghambat jalur gas. Tapi nggak resiko meledakan ya Pak? Enggak kalau disebut. Hanya saja ke kompor jadi kecil, Bu. Oh, kompor dari iya. Jadi kalau kecil. misalkan si selangnya udah banyak bunnya gimana tuh? Biasanya apinya itu merah. Oh apinya merah. Apinya merah, kemerahan, banyak kemerahan. Nah ini jalur pipanya dari tempat yang tadi ya Iya, Pak Aris jalur ya pipanya berarti ya? ini, ya. Biasanya Oke. kan kita pakai pipa PVC biasa, paralon biasa. Iya. Hanya saja memang itu biasanya agak rentan. Memang kalau standar nasional SND-nya itu kita pakai pipa paralon biasa. Ya. Hanya saja buat tambah estetik juga kita pakainya sabdak. Agak lebih awet, lebih injek benar. Nah, ini ada tekanan gas nih. Bisa kelihatan nih ada tekanan gasnya Tekanan nih. gasnya 4 menghasilkan Ini berapa jam? namanya manometer. Nah, pengukur tekanan gasnya Anda manometer ini tadi di angka 5 tadi. 5. Nah, tadi kebuang, udah ya. kebuang tadi dibuang gasnya, dia turun ke posisi angka 4. Biasanya sampai bisa angka 8. Nah, kalau sampai angka 8 biasanya ini 4 jam lebih. 4 jam lebih. Nah, kalau full masak ya, full masak itu biasanya 4 jam lebih, standarnya 4 jam lebih lah itu. Nah, nanti kalau misalkan kalau sudah selama penggunaan jarum jam ini menunjukkan ke angka misalkan 0,1 lah. Ke angka 0,1 ini, nah sementara ditutup dulu, dimatikan dulu karena takutnya kalau misalkan full dipakai si gas kotoran itu ikut naik. Nah, itu. Jadi dimatiin dulu. Nanti misalkan kalau pagi-pagi masak habis sampai 0,1. Nanti siang atau sore dia naik lagi ke angka 4, ke angka 5. Nah, itu. Jadi setiap hari sudah melakukan pengisian berarti ya Pak? Itu. Jadi tetap tiap hari otomatis. proses fermentasi terjadi di reaktor biogas karena tiap hari kan diisi. Tinggal dibuka aja. Nah, nanti kalau ini untuk menyalakannya memang tidak bisa langsung, Bu ya. Karena ini tekanannya beda sama LPG, ini rendah tekanannya, jadi tidak bisa langsung pakai pemantik. Nah, baunya kayak gini Bu, kalau misalkan bocor nih. Nggak kecium sih? Kecium nggak Jir? Cium nggak? Oh iya, ini kecium. Ada ya? Nah, ini kalau bocor seperti ini. Ini kalau misalkan bocor tidak. Masih bau ya? Lebih bau dari gas LPG Pak? Iya, karena ini ciri khas kotoran biogas nih ini. Jadi kalau misalkan ada kebocoran di pemipaan atau apa, aman. Beda dengan LPG. Karena LPG itu kan gasnya itu berat. Jadi dia ada di bawah. Kalau ini ringan, dia langsung ke bawah ke udara. Jadi kalau misalkan ada kebocoran apapun, aman. Tidak menimbulkan meledak atau apalah. Misalnya seperti itu. Bau kentut lebih. Nah, iya. Tapi kalau misalkan udah kebakar nih, si bau gasnya itu Hilang. Langsung, iya. Hanya saja memang harus pakai pemantik. Nanti tidak bisa langsung. Harus pakai korek api. Ini masih kecil kan? Tapi jadi hilang ya Pak? Coba saya. Kalau ini kan masih agak banyak anginnya tuh ya. Nah, berarti ini nanti tiap hari coba dicoba aja masak apalah, masak air. Jadi nanti lama kelamaan dia akan normal. Itu. Karena Harus ini dicoba. kandungan CO2-nya masih banyak. Nah, kalau misalkan apinya kemerahan, ini kemungkinan banyak kandungan air. Nah, itu. Itu. berarti bakalan nyalanya itu bakalan di sumbernya itu. Kalau misalkan udah ngelingkup di ruangan itu nggak bakalan nyala. Kalau misalkan kita contoh sini ya, kita buka. Nah, misalkan ini kan bocor ya. Misalkan ada bocor di sini. Iya. Nggak apa-apa. Ini karena tuh, karena emang apinya masih kurang. Tuh. Tapi api itu kalau dibakar nggak masuk ke dalam Pak? Enggak, dia Nggak keluar membakar terus. gas yang lain? Enggak. Oh. Tapi hanya, jadi kan kandungan metannya
belum kandungan maksimal. metannya Iya, belum kalau maksimal. misalkan kandungan metannya full, ya besar langsung apinya. Kalau ini kan angin tuh. Tuh. Iya. Subur langsung bilang aku. Iya, langsung Subur hilang. langsung hilang, Nah, karena itu. masih memang- banyak metannya jadi belum sempurna. penanganannya tiap hari dipakai. Gasnya dibuang atau dipakai buat masak, nah itu aja sih. Nanti lama kelamaan dia juga akan normal gasnya. Ya. Oh, ini ada buku panduannya, Ibu. Oh iya. Nah, ini buat pedoman pengguna perawatan ketika misalkan ada kebocoran atau apinya kurang, cara pengisian. Kalau ini buat pedoman pengguna dan pengawas, ini buat ampas biogasnya pemanfaatannya. Oh, pemanfaatannya pupuk yang Ya, jadi pupuk, jadi pupuknya. pupuk cair gitu ya. Ya, gitu. Kalau ini alhamdulillah sudah bisa dipakai. Memang belum normal tapi sudah produksi, sudah bisa dipakai. Berarti tiap hari dipakai aja. Ya. Iya. Sampai misalkan sampai angka 1 lah. Angka 1 Harus stop. dimatiin. Nah, itu aja. 1 stop kayak gitu. Nah, nanti cara buat misalkan takutnya ini nggak dipakai tapi ini berkurang. Artinya apa? Indikasi bahwa itu ada bocor. Nah, cara ngecek kebocoran itu pakai sabun. Kayak tambal ban. Jadi tiap sambungan ini pakai sabun sunlight ya. Pakai pakai kain. Cuma begini. Kalau misalkan ada gelembung, berarti dia bocor. Gitu. Seluruh istilahnya tiap sambungan sampai sana pakai sabun. Kalau ada gelembung berarti itu ada bocor. Nah, itu. Oke guys, nih udah jadi nih biogasnya, kita tinggal nguruk tanahnya lagi. Jadi ini kemarin pintu-pintunya kita naikin, ternyata jadi corannya itu agak dalam, sekitar 20-30 cm. Makanya pintunya kita naikin, kasih tembok, terus baru diratain tanah lagi. Karena kalau nggak rata tanah, jadi aneh. Ntar kambingnya di bawah, dombanya di bawah, kan rencananya di kandang domba ya. Jadi kalau gini kan agak naik gini, nanti dombanya sejajar sama kita. Sip lah. Sebenarnya masih agak tercium baunya, soalnya emang belum matang banget ya. Selurinya itu pupuknya belum matang banget. Jadi dari bak manhole-nya ini yang bisa dimasukin orang ini keluar gasnya, jadi masih agak bau. Nah, kalau nanti kita ambil pupuknya dari situ tuh, dari bak selurinya. Oke guys, gasnya udah nyala, kita rapikan, segera kita bangun kandang domba. Guys, gue mau lihat itu tuh biogas tuh nih, kan di situ. Kemudian nih ada gasnya nih sini, kita lihat tuh nih. Ini ada 5 tuh. Wih, mana kita lihat ya. Mana dulu? Oh itu dulu. Oh iya. Keluar gasnya beneran. Wih. Wow, masya Allah. Wow. Keren banget ya. Udah pak. Wih, kenceng banget, lumayan tuh. Oh, matiin. Berarti sudah baru gitu. Oh, gitu. Keren guys. Jadi itu tuh bisa bertahan satu hari itu 2 sampai 3 jam, 2 kompor. Ya. Wow. Keren banget tuh guys.
masukan dari alam kembali untuk kita juga guys. Berarti ini udah bisa digunain dong? Sudah bisa Pak. Harusnya ya? Sudah disalurkan ke dapur-dapur. Ke dapur-dapur ya paling 2 kompor doang. Ya paling di sini aja buat aku ntar pikirin. Keren guys, alhamdulillah bermanfaat untuk banyak orang, banyak hal. Di kotorannya ke situ. Nah, yang pupuk belum kita lihat nih. Pupuk belum dilihat, nanti kalau gasnya udah. Tugasnya tuh dari situ tuh guys. Tuh. Dari situ tuh ada itunya apa namanya nih? Paralon. Bukan paralon apa sih? Selang. Ya. Mantap, mantap guys. Ini Pak Jona tiap hari laporan ke gue udah ada gasnya belum. Dan nggak bau ya? Kurang Pak, baunya kurang. Maksudnya enggak, sorry itunya. Si gasnya tuh kan kalau itu ada bau LPG. Siap. Ini tuh nggak kecium bau ya? Kurang, dia baunya nggak menyengat. Ada tapi. Ada Pak. Ya kayak bau, tapi beda sama bau gas LPG. Beda Pak. Mirip bau kentut. Siap. Aduh. Oke, kok gitu siap katanya bau kentut. Oke, ntar kita coba masak pakai gasnya dari biogas. Hasil gas dari kotoran hewan. Keren banget. Hai, assalamualaikum guys. Ini kita lagi di area samping aviari. Ini bersama dengan teman-teman Rumah Energi ada Pak Manda. Nah, ini kan dari kemarin kita sudah lihat ya project dari biogas itu seperti apa prosesnya juga. Nah, sekarang kita akan lihat manfaatnya secara nyata. Walaupun sudah dijelaskan, diprediksi seperti apa, tapi kita manfaatnya nih. Tapi kebetulan ini juga, Kang Kur, kan kita mau melihat itu manfaat gasnya dari biogas ini berfungsi atau tidak. Kebetulan beberapa waktu yang lalu juga kan kita baru ada project ayam petelur. Udah mulai bertelur ya. Ini semuanya pas di waktunya. Kita panen telur dulu ya. Iya Pak. Nih guys. Nih kalau dilihat ini nih ini juga udah lurus, udah rata. Di bawahnya banyak secara itu sistemnya. Ais tuh. Telurnya udah banyak banget. Ini telur pertama yang kecil-kecil ini ya. Kecil itu Pak. Yang kecil-kecil ini ya. Karena baru belajar Ya. bertelur kan. Jadi sesuai dengan yang diharapkan, bertelurnya itu sehari itu bisa 15. Ini didiemin dari kemarin ya. Didiemin nggak diangkat ya. Ya buat mancing juga. Masih juga nih. Tapi ini udah ada yang lumayan besar nih. Udah ada. Ini telur pertama, kayaknya ini telur berikutnya ya. Nih bedanya nih. Coba bawa itunya ke kotaknya. Iya, makasih ya, telurnya besok bertelur lagi ya. Jadi itulah artinya swasembada pangan guys. Nih, kalau kita menyatu dengan alam, alam tuh memberikan sesuatu untuk kita juga. 1, 2, ini cita-cita gue. 3, 4, makasih ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berapa hari nih? 10, 11, Lebih udah. 11, 12, 15, 16, 17 tuh. Guys, saya 17 telur itu. Ukurannya masih beda-beda guys. Yang kecil-kecil kayak telur pertama. Didiamin terus udah gitu ini telur-telur berikutnya kayaknya. Nah, dari telur-telur ini gue kembali ke biogas lagi nih. Amanda. Jadi ini ternyata ya isinya kotoran sapi dimasukin ke sini. Kemudian juga pupuknya. Ya, ampas biogasnya nanti bisa jadi pupuk juga Kak. Oke, Ya. kan masuk sini. Dari kandang, kotoran-kotorannya didorong akan masuk ke sana dulu. Di sini nih. Ini ke sini dulu Kang. Sana. Ya, yang ini. Ya.
Jadi Ini kita- masuk ke sini. Ya, kita namakan inlet. Ya, kotorannya masuk sini, nanti dialirkan ke dalam semacam seperti Kubah septic di tank dalam. ya, 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 kubah, ya, dom, ya. gitu. Jadi semua kotoran sapi itu ngumpul di sini, Kumpul sini terus punya tekanan ke atas. si gasnya. Gasnya kita alirkan lewat pipa ini, Kang. Oh, tuh guys. Jadi Nih. gasnya ke sini Nah, langsung ke nah. pipa sana. Kita alirkan ke dapur, ada kompor nanti untuk Oke. bisa mandiri LPG, Kang. Oke. Jadi mandiri energi juga. Kalau ini buat apa? Ini nanti ampas biogasnya. Jadi kalau semua tekanan gas yang sudah naik ke atas, itu nanti dengan sendirinya ampasnya akan keluar berbentuk padat dan cair. Yang padat itu bisa kita manfaatkan juga, Kang. Bisa jadi pakan ikan. Terus yang cair bisa jadi pupuk lagi. Jadi Tapi semuanya bermanfaat, Kang. Kalau si ampas kotoran itu Mm-mm. yang mana itu? Yang jadi pupuk? Yang Beda ya, lagi? Ya, betul. Jadi ampas yang keluar tadi dari reaktor biogas ini nanti keluarnya ada dua bentukannya. Ada berbentuk cair, ada berbentuk padat. Yang cair. Yang untuk cair bisa jadi pupuk, yang padat juga bisa jadi diolah lagi untuk jadi pakan makan ikan. ikan. Bisa. Oh gitu. Jadi sama, jadi ketahanan Jadi pangan muncul juga. hasil dari biogas itu menghasilkan gas, Gas. untuk memasak, Ya, kemudian bentuk ampas cair. biogasnya bisa jadi pupuk dan bisa jadi pakan ikan juga. Oh, yang pupuk itu justru yang cair. Ya, tapi yang padat juga bisa tinggal diolah lagi dikit, dicampur liquid sedikit, bisa dipakai Wow. juga, Kang. Guys, dari kotoran sapi kita bisa menghasilkan pakan ternak, Ya, kemudian juga bisa Gas. buat gas juga ya. ya bisa masak telur nanti, Kang. Nah, si ini tuh dialirin di sini guys. Dialirin, ini panjang Nih. sini. Nah, kita kesini, halo Bu As. Nah, Nah, ini nih dari Rumah Energi nih. Ya, Operation kita- with Biro Karbon Nusantara. jadi Biro Karbon Nusantara ini adalah mitra konstruktornya kita dari Rumah Energi. Oke. Jadi sama sebenarnya Rumah Nah, Energi dan Biro Karbon. Di sini ada indikatornya, ini tekanannya. Itu udah- tekanan gasnya. Ya, Udah 7 ya. ya kurang lebih. Kalau misal sampai 16 itu tuh gimana? Itu harus diisi lebih banyak lagi, Kang, nanti. Jadi semua ini harus dipakai terus setiap hari sehingga Kalau nggak tekanannya dipakai? terjaga. Kalau nggak terpakai nanti numpuk terus gasnya. Tapi aman sih, tidak ada. Oke, untuk ukuran biogas tadi seperti itu, kuatnya dalam sehari berapa jam? Kurang lebih itu sekitar 2-3 jam. 2 sampai 3 jam Bayangin, setiap hari. ya bisa masak apa aja tuh, Kang, nanti, Bukan, Kang. 2 kompor tapi kan? Bisa. 2 jam, 2 jam enggak kan? Enggak, satu kompor yang ini, yang dua mata Iya, iya. api bisa, Bisa 2 bertahan sampai 3 jam. 2-3 Itu mah bisa cukup lah. Cukup banget, Kang. Kan setiap hari kotoran sapinya akan keluar terus. Ya, jadi setiap hari. Berarti kita tidak perlu membeli gas LPG. Iya, mandiri energi jadi. Tidak perlu beli pupuk lagi. Iya, Pakan ikan juga bisa juga, Kang, diolah. Bahkan kita di sini telurnya pun dari ayam secara langsung. Betul, Kang. Ayo kalau gitu kita coba ya. Dicoba Mau makan. bikin apa, Bos? Mau dadar Dadar telur. telur. Nih, Silakan dinyalain, Kang. gue penasaran yang kecil ini nih. Wow. Lucu banget, guys. Mantap. Kecil banget. Warnanya juga oke ya, fresh banget ya. Kuning banget ya. Nah, coba di mau 2. Udah ya. Mending ceplok aja lah, gak usah di dadar. Ceplok aja ya. Nah Nah, sekarang ini pembuktiannya nih, Kang. Ini pembuktiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di gimana nih ini tuh? Gas dari kotoran sapi. Jadi dipantik pakai Ya sini dari kotoran sapi. Bentar Bu. apinya Tuh. biru, tidak berbau. Dan ini sepanjang 2-3 jam. Bisa gini terus? Yes. Tidak berbau kan, Kang? Aku matiin dulu ya. Nah. Wow. Oke, Iya. coba ya, kan banyak yang ngomong katanya, maaf banget, ntar makanannya bau tahi dong, Iya, katanya, bau kotoran betul. hewan dong. Coba ya, kalau tidak dikasih api, kan kalau LPG itu ada bau khas gasnya. Iya. Ini coba ya, Iya. Coba gimana ke sih? kiri, Kang, ke kiri. Nah. Malah cenderung wangi. Ada, pasti tidak netral, pasti ada baunya, Iya. tapi baunya bukan bau gas LPG. Coba ya. Kiri, Kang, ke kiri. Ah. Jika bau hitut guys, kayak bau kentut, jadi lebih alami gitu. Kayak Tapi dibekok. nggak ngaruh ke makanan nanti, Kang. Nggak Iya. ngaruh. Iya. Coba sekarang dinyalain. Aman ya. Tuh. Biru apinya. Dan ini dari
Kotoran hewan, kotoran sapi lebih tepatnya. Dari apiari Dahakim. Kotoran sapi. Ini bahkan katanya saya dengar ada di beberapa peternakan tuh Betul. justru diberikan kepada masyarakat sekitar. Betul. Bisa sampai bertungku-tungku banyak Betul. rumah ya. Itulah yang menjadi program Rumah Energi, Kang. Jadi kita itu yayasan lokal yang melakukan pemberdayaan masyarakat lewat teknologi energi bersih seperti biogas ini. Oh. Jadi masyarakat desa kan banyak peternak, Kang. Iya. Jadi sapinya jadi bersih, sapinya jadi sehat, kandangnya bersih, terus dia tidak perlu beli LPG lagi, Iya. dia tidak perlu beli pupuk, jadi semuanya sudah berkesinambungan, Kang. Gitu. Muter aja terus ya. Ya, Dari begitu. alam untuk alam ya. Ya, mandiri, pangannya juga bisa mandiri dan energinya terutama sih. Kalau kotoran manusia bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, tapi beberapa proyek yang kita lakukan itu balik lagi ke masyarakatnya mau menerimanya apa tidak gitu. Oh iya, yang katanya di pesantren beberapa Betul, pesantren juga. ya Iya. pesantren. Iya, iya. Nih, oke, sekarang kita kan masak ya guys. Iya. Kalau Apa itu? bahasa kerennya olah limbah jadi berkah, Kang. Olah limbah jadi berkah. Betul, Oke. iya. Dan ini sekarang kita akan masak telurnya juga dari hasil panen ayam petelur sendiri. Ini luar biasa loh guys, gue happy banget. Ini namanya swasembada pangan. Betul, ketahanan pangan. Ketahanan juga. pangan. Iya. Oke. Udah Bu, bismillahirrahmanirrahim guys. Pertama kali kita akan masak dari hasil biogas. Bersama dari Rumah Energi. Ya Allah, lucu Wah, banget. keren. Lucu banget ini kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Harapannya kalau banyak viewer Kang Irfan, mereka akan terpacu, terinfluence. Jadi Iya. terima kasih udah disupport juga untuk bersedia memperkenalkan biogas. Sama-sama Rumah Energi juga terima kasih sudah berkolaborasi bersama kami di sini karena kan setiap hari kita juga kedatangan calon masa depan kita tuh anak-anak. Oh, betul, jadi kurang edukasi. lebih 100 tahun. Jadi ini kalau sudah seperti ini nanti bisa diedukasikan Iya, juga. betul Kang. Gitu, Iya, ya. Gimana perasaannya, Kang? Seneng banget, happy banget. Happy banget, Jadi ya. tiap pulang kerja saya tuh kesini ngeliat makanannya udah cukup belum, ngeliat projectnya juga. Dan ini guys, kita goreng telur dari ayam Biogas. petelur kita yang pelihara sendiri dengan proses masaknya juga pakai biogas dari Kotoran gas sapi. kotoran sapi. Wow, wow. Wow, wow. Ini jangan latah. Nih. Lanjut Bu ya. Lanjut telurnya dimasak ya Bu. Iya. Iya. Nih. Oke, kita akan bersama-sama makan di sana yuk. Yuk. Oke. Ini kan dari kandang situ, berarti sapinya yang situ namanya siapa, Kang? Ini berarti dia Oh, ini dari jadi dari si Otto. siapa yang Oke. belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, kita langsung saja dengan ini berdua Pak pegang Pak. Ya. Kita resmikan ini dia peresmian biogas di Dahakim bersama dengan Rumah Energi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aja yang ayo. Kita makan bersama di sini nih. Kita ngaliwet guys. Ngaliwet. Ngaliwet. Oh. Ini Ustadz Aldi ini pembaca Al-Quran di Al-Hakim channel kita dan baru sampai berapa juz? 9 juz. Yang baru 9 juz. Insya Allah sampai 30 juz kita ya buat murotal. Ya silakan Ustadz. Mudah-mudahan ini makanan-makanan berkah. Insya Allah berikan kita semua afiah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Udah. Ya Ustadz doa gitu mah gue juga bisa. Jangan panjang doanya. Udah lapar. Emangnya Allahumma barik lana itu mah si Jaki juga bisa. Yaudah yuk, silakan makan. Nih guys, gue coba si telurnya hasil ayam petelur kita dan dimasak dari biogas dari kotoran sapi bersama Rumah Energi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beneran muter terus ini. Mangga. Siap. Komandan terima kasih ya. Ya, sama-sama kita yang makasih, Kang. Sama-sama. Semoga bisa membawa berkah juga dan informasi untuk
semua rekan-rekan seluruh Indonesia. Betul. Tuh guys, jadi ayo, Indonesia tuh kaya. Betul. Allah tuh sudah memberikan banyak fasilitas, kenikmatan untuk kita semuanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar akan kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Limbah aja bisa berguna Jadi untuk berkah. kita. Gitu, jadi berkah untuk semuanya. Yuk, jaga lingkungan, jaga alam. Allah sudah memberikan ini semuanya untuk kita, ya. Orang luar itu sudah melakukan ini. Kita itu, leluhur kita itu sudah melakukan. Ya, dalam bentuk yang lain ya. Tapi kita seperti masih tertinggal sekarang. Semakin dekat dengan alam, alam memberikan kebahagiaan untuk kita. Thank you untuk Rumah Energi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, ini bersama Pak Manda dari Rumah Energi. Jadi kita tadi udah keliling Pak ya? Ya. Udah keliling Kasih. Udah ini kita juga udah peresmikan nih biogasnya udah nyala nih. Yes, mantap. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih Pak udah berapa titik ini pembuatan biogasnya? Ya, sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih banget ini Dok. Iya. Rumah Energi berafiliasi dengan PT Biru Karbon Nusantara. Dikasih kesempatan untuk bisa memperkenalkan biogas lewat The Hakim. Sama-sama Pak, kita kalau- juga terima kasih banyak. Amin. Kalau Rumah Energi sendiri, ini karena kita merupakan yayasan sosial juga yang berfokus untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan, peternak dan pertanian. Kita sudah beroperasi kurang lebih 13 tahun dan selama 13 tahun itu total instalasi biogas yang sudah tercapai ini sekitar 29.800 unit Udah banyak sebenarnya ya guys. instalasi. Tapi seperti ya masih banyak yang belum tahu juga. Betul. Padahal udah ribuan yang udah dipasang gitu. Jadi di banyak di semua Indonesia itu. Kurang lebih total sekarang di 20 provinsi Dok. Alhamdulillah, berarti udah Ya. banyak yang tahu guys. Nah, tapi ini satu titik lagi di Satu The titik lagi. Hakim. Harapannya bagi semua viewer The Hakim bisa memperkenalkan potensi biogas ini ke banyak masyarakat lagi. Amin, amin. Tapi sebenarnya limbah yang paling bagus untuk jadi biogas itu apa sih Pak? Ya, pada dasarnya segala bentuk kotoran hewan itu semua bisa Dok. Ya. Tapi yang paling bagus dan paling stabil itu adalah di kotoran sapi. Memang kotoran sapi ya? Iya, kotoran sapi. Walaupun di kotoran ayam ataupun kambing itu tetap bisa, tapi perlu ada pengolahan sedikit untuk diproses mixernya. Dimasukin ke inletnya itu. Dimasukin ya. ke inletnya. Jadi ada di mixer kan tibahnya. Bahasanya mixer atau diaduk. digester, pencacah. Oh, pencacah. Pencacah lah. Oh, soalnya kotoran kambing itu keras. Misalnya keras-keras Ya. ya, harus Betul. diproses sedikit lagi. Iya. Kalau bahasa kerennya itu mengolah limbah menjadi berkah. Oh iya. Jadi harapannya Betul, dari betul, The Hakim itu bisa menunjukkan nih benar-benar tadi ya bermanfaat ya Dok. Alhamdulillah emang benar-benar bermanfaat, kita udah merasakan ya hasil masakannya dari Betul. biogas. Dan itu semua dikategorikan sebagai energi bersih, energi terbarukan. Jadi dengan sendirinya juga pemanfaatan kotoran hewan itu menjadi berkelanjutan. Jadi diolah kembali, memang alam sudah menyediakan segala rupanya untuk kita manfaatkan. Tapi berarti ini di para petani, peternak itu udah sangat bermanfaat ya Pak ya? Bermanfaat. Jadi yang tadinya mereka menggunakan kayu bakar untuk masak, sekarang dengan adanya biogas mereka juga tinggal menggunakan biogas. Mereka nggak perlu lagi beli LPG melon yang di mana-mana katanya langka, mahal. Jadi mereka bisa saving banyak Dok. Jadi duit dana savingnya itu bisa dipakai untuk pendidikan anak, sekolah dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak sampai di biogasnya aja. Jadi dari ampas biogasnya itu akan keluar menjadi kita namakan biosluri. Beli seluruhnya. Ampas biogasnya itu bisa dijadikan pupuk fertilizer.
Nah, dan bentuknya itu bisa terjadi dua, ada yang liquid, cair, dan padat. Yang padat itu juga bisa kita olah untuk bisa jadi pakan ikan. Jadi masyarakat ada sirkular ekonominya lagi. Sebenarnya bisa diambil lagi buat dijual lagi. Betul, ya. Ada yang dimanfaatkan untuk dijual lagi kembali, terus dijadikan pakan ikan. Kemudian mereka memakainya buat pertanian mereka, sehingga mereka nggak perlu beli pupuk kimia lagi. Ya, modalnya jadi berkurang banyak. Betul, ya. banyak savingnya. Apalagi gasnya ini juga bisa untuk modal bikin masakan. Betul, gitu ya. iya, Bikin pisang goreng, Iya, UMKM jadi gitu. UMKM sendiri, Oh, iya, bisa. gorengan, goreng tempe, dan pemanfaatannya bisa dipakai untuk usaha baru juga. Tapi kita bisa konversi juga gasnya itu menjadi penerangan, listrik penerang. Kalau Jadi lampu gitu. jadi lampu, semacam lampu petromak itu. Jadi menjadi sebuah listrik penerangan untuk lampu. Kemudian bisa juga diolah untuk dikonvert menjadi menggerakkan generator-generator. Jadi tenaga gas itu bisa dimanfaatkan untuk pengolahan daya energi baru lagi. Gitu. Berarti emang banyak manfaatnya nih dari gas yang dihasilkan sapi-sapi kita. Sapi-sapi. Ya, alhamdulillah nih, terima kasih banyak ilmunya Pak Manda. Makasih. Terima kasih udah membangun instalasi biogas di Hakim. Ya. Semoga masyarakat semuanya nih teman-teman Yes, yang betul. ingin ikutan bangun biogas di peternakannya bisa hubungi langsung di Rumah Energi. Betul. Ya Pak Manda iya. ya. Energi bersih yang pasti. Energi bersih semuanya termanfaatkan. Jadi semuanya happy, nggak bau lagi. Amin. Iya Oke? betul. Oke, kita bye-bye dulu Pak ya. Bye-bye. Makasih. Makasih. Oke guys, nih tiba-tiba kita kedatangan batu koral banyak banget dari Pak Ali. Pak Ali, Waalaikumsalam, terima kasih banyak batunya. Tuh, Dokter, kabarnya gimana dokter? sehat, alhamdulillah Pak Ali. Ntar main lagi lah, udah lama nggak main ya. Boleh, kirain Pak Ali datang loh. Iya nanti kita main lagi, tenang. Itu katanya buat di mana tuh? Air pan kemarin tuh. Nah, mau di sini nih, di Mana? rencananya di area ini area biogas Pak Ali. Mantap ya. Jadi kita udah buat biogas, tapi itu kan masih tanah nih atasnya. Nah, biar nggak becek kita kasih batu, biar bisa buat jalan-jalan. Tuh. Iya, lagi buat sampahnya bagus juga. Iya, betul. Iya, mantap itu best lah pokoknya ya. Iya, makasih banyak Woi, Pak Ali ini. Tahu aja kita butuhnya batu. Iya. Tenang. Terima kasih banyak. Iya. Ya. Semangat terus ya. Salam Pak Irfan ya, dokter. Baik, Semoga. Pak Ali. Ya. 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 Guys, itu tadi kita datang batu dari Pak Ali. Iya. Pak Ali dulu pernah kesini ya udah ya. Dulu udah pernah kesini, emang dulunya dekat juga sih sama Pak Irfan. Cuma waktu masa-masanya di televisi, cuma sekarang beralih dianya di properti. Nah di properti itu kata dia tuh punya batunya. Kata dia tuh udah pernah bawa pohon apa namanya itu, arum dalu ke sini Arum tuh. dalu. Iya, Oh. waktu itu pernah bawa pohon arum dalu. Nah ini katanya dia keingetan, waduh. Katanya buat Pak Irfan ada batu kerikil mau katanya gitu. Mau enggak katanya. Oh kata saya tuh pas kebetulan itu ada biogas. Terus saya tanya dulu ke dokter. Kata dokter udah oke, ya udah katanya kirim aja. Siap. Jadi ini Iya. sebenarnya batunya itu bukan batu apa? Pecah ya. Ini Bukan, batu koral. batu koral. Utuh gini nih, Iya. bulat-bulat gini nih, bagus Iya. batunya. Jadi diinjek pun nggak sakit ya. Enggak, ini ya? kalau ukuran segini tuh. Ini bisa bagus. Ini karena warnanya kayak gini tuh Tar. Kalau kita cuci warnanya bagus Jadi Dok. hitam ya? Iya. Boleh, kita mau Oke. gimana dulu Dok? Langsung aja kita aksi guys, kita ukur dulu waringnya, kita gunting, langsung kita turunkan batunya. Oke. Mantap.